Turun. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan terkait UTS Data Warehouse yang beranggotakan kelompok yang pertama ada Noviati, yang kedua Nur Fadila Masudi Jono, yang ketiga saya sendiri, Rahmat Rifki, yang keempat Fikri Raya Ahmad Alfareza. Ya, di sini teknologi yang digunakan Netflix dalam membangun dan implementasi data warehouse. Data ingestion adalah proses pengambilan data dari berbagai sumber seperti perangkat streaming, website, dan aplikasi mobile. Data dari berbagai sumber ini dikumpulkan menggunakan teknologi seperti Apache Kafka, Apache Storm, dan Apache Cassandra. Data diambil secara real time atau batch, tergantung pada sumbernya. Yang kedua, data processing. Setelah diambil, data tersebut kemudian diolah menggunakan teknologi seperti Apache Spark dan Apache Flink. Proses pengelolaan data ini termasuk dalam tahap cleansing dan transformasi. Cleansing bertujuan untuk membersihkan data dari kesalahan atau duplikasi, sementara transformasi bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi data yang terstruktur dan siap untuk disimpan. Nah, yang ketiga, data storage. Setelah data diolah, data tersebut kemudian disimpan di data warehouse menggunakan teknologi seperti Amazon Web Service atau IWS and Google Cloud Platform atau GCP. Data disimpan dalam format terstruktur seperti database relasional atau format NoSQL seperti Cassandra. Ya, tujuan dari data warehouse Netflix ini adalah membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dengan menggunakan data yang akurat dan terstruktur. Data yang tersimpan dalam DWH Netflix terdiri dari data pengguna, data penonton, data perilaku, dan data katalog. Data pemprosesan dan data lain-lain. Data ini digunakan oleh berbagai tim di perusahaan, termasuk tim pengembangan produk, tim pemasaran, dan tim pengembangan bisnis. Nah, selanjutnya tim pengembangan produk menggunakan DWH Netflix untuk memperbaiki produk dan meningkat pengalaman pengguna. Mereka menganalisis data seperti kebiasaan nonton, preferensi, dan umpan balik menggunakan DWH Netflix untuk memahami perilaku pengguna dan mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran. Tim pengembang bisnis menggunakan DWH Netflix untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan memperluas bisnis di daerah baru. Nah, secara keseluruhan, data warehouse Netflix merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Data warehouse Netflix memungkinkan perusahaan yang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang lebih efektif, yang pada akhirnya dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan poin kedua dan selanjutnya. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan saat menggunakan data warehouse. Yang pertama, kelebihan. Nomor satu, konsolidasi data DWH memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyimpannya dalam satu tempat yang terpusat. Dengan demikian, DWH memudahkan perusahaan dalam melakukan analisis data secara efisien dan akurat. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik DWH memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dengan menggunakan data yang akurat dan terstruktur. Dengan DWH, perusahaan dapat memahami perilaku pengguna, mengidentifikasi tren, dan menganalisis data historis dan real-time yang dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan efisiensi DWH memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data dan mengambil keputusan bisnis
Dengan memiliki data yang terpusat, perusahaan dapat meminimalkan duplikasi data dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan data yang diperlukan. Yang keempat, scalability (DWH) dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jika perusahaan tumbuh, DWH dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak sumber data dan penyimpanan. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, biaya pengembangan dan pemeliharaan DWH dapat menjadi mahal. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengolah data, menyimpan data, dan memelihara sistem DWH. Yang kedua, kesulitan dalam pengaturan DWH. Memerlukan pengaturan yang cermat untuk memastikan data yang disampaikan dan diakses dengan benar. Hal ini memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk memastikan pengaturan yang tepat. Yang ketiga, kompleksitas DWH. Memiliki tingkatan kompleksitas yang tinggi karena terdiri dari beberapa lapisan seperti data ingestion, data processing, dan data storage. Perusahaan memerlukan tenaga ahli yang terampil dalam mengelola dan mengoperasikan DWH. Yang terakhir, kesalahan dalam data DWH bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Jika data yang dimasukkan tidak akurat atau tidak terstruktur, maka analisis yang dihasilkan tidak akan memberikan hasil yang akurat. Nah, secara keseluruhan, DWH memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan mengoperasikan sistem DWH. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya atas nama Nur Fadila. Baik, saya akan melanjutkan. Poin ketiga, tantangan dan peluang Netflix setelah menggunakan data warehouse. Sebagai perusahaan yang telah menggunakan data warehouse, Netflix memiliki tantangan dan peluang yang berbeda dalam mengoptimalkan penggunanya. Tantangan yang dihadapi oleh Netflix adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas data yang buruk. Data warehouse yang digunakan oleh Netflix akan sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalamnya. Jika data yang dimasukkan tidak lengkap atau tidak akurat, maka akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan. Yang kedua, biaya infrastruktur. Netflix akan menghadapi biaya yang cukup besar untuk membangun dan mengelola infrastruktur data warehouse seperti server, perangkat lunak, dan personel teknis. Yang ketiga, kompleksitas. Data warehouse yang besar dan kompleks seperti yang digunakan oleh Netflix memerlukan banyak pemrosesan dan manajemen data yang kompleks. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi tim teknologi dan data untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan data warehouse. Namun, ada juga peluang yang tersedia bagi Netflix setelah menggunakan data warehouse. Beberapa peluang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data warehouse dapat membantu Netflix dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat karena mereka memiliki akses ke informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat. Yang kedua, personalisasi yang lebih baik. Netflix dapat menggunakan data warehouse untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan mereka untuk memberi rekomendasi yang lebih baik dan lebih personalisasi untuk setiap pelanggan. Yang ketiga, pertumbuhan bisnis. Dengan data warehouse, Netflix dapat menemukan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis, seperti mengeksplorasi data dari pelanggan baru atau pasar potensial yang belum dimasuki. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Novianti. Oke, saya lanjut. Yang keempat yaitu keadaan Netflix yang akan terjadi ketika tidak menggunakan data warehouse.
Jika Netflix tidak menggunakan data warehouse, maka mereka akan mengalami beberapa masalah dan tantangan dalam mengelola dan menganalisis data mereka. Beberapa masalah tersebut antara lain, yang pertama yaitu keterbatasan dalam pengumpulan dan analisis data. Netflix akan kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang kedua, tidak dapat memberikan rekomendasi yang personalisasi. Netflix tidak dapat memproses data pelanggan mereka dengan akurat dan cepat, sehingga mereka tidak dapat memberikan rekomendasi yang personalisasi untuk setiap pelanggan. Yang ketiga, keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Tanpa data warehouse, Netflix akan kesulitan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat karena mereka tidak memiliki akses ke data yang lengkap dan akurat. Yang keempat, keterbatasan dalam pertumbuhan bisnis. Netflix akan kesulitan dalam menemukan peluang baru untuk pertumbuhan bisnis karena mereka tidak memiliki data yang diperlukan untuk mengeksplorasi pasar potensial dan pelanggan baru. Dengan demikian, penggunaan data warehouse sangat penting bagi Netflix untuk dapat mengelola data mereka dengan lebih efektif dan memaksimalkan potensi bisnis mereka. Oke, baik. Itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.